Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pernahkah Anda merasa tengah menghadapi ujian hidup yang begitu berat? Apakah ada masalah besar yang membuat Anda sulit tidur, gelisah, atau hidup terasa tidak nyaman? Apakah Anda tengah dibebani hutang yang belum terselesaikan, merasa sempit dalam rezeki walaupun sudah berusaha keras, atau merasa doa-doa Anda seolah belum dijawab oleh Allah? Atau mungkin Anda merasa lelah karena masalah terus datang silih berganti tanpa henti. Hati terasa sesak, pikiran penuh beban, dan hidup seakan kehilangan arah. Jika jawaban Anda iya, maka jangan abaikan pesan ini. Ada satu amalan yang sederhana namun sangat dahsyat khasiatnya. Dengan izin Allah, amalan ini bisa membuka pintu-pintu rezeki, melapangkan hati yang sesak, dan mendatangkan pertolongan dari arah yang tak terduga. Amalkan doa ini dengan penuh keyakinan dan saksikan sendiri keajaibannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umat beliau yang masih mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam lindungan rahmat dan kasih sayang Allah. Semoga Anda senantiasa diberi kesehatan yang sempurna, hati yang lapang dalam menghadapi cobaan, serta petunjuk dan kemudahan dalam setiap urusan. Semoga Allah melimpahkan rezeki halal yang berkah dan tak terduga, serta mengangkat derajat Anda di dunia maupun akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk Anda yang saat ini sedang menghadapi kesulitan hidup, terutama dalam hal keuangan dan beban hutang yang terasa berat, saya ingin menyampaikan doa dari hati yang tulus. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar terbaik dengan cara yang penuh berkah, ketenangan, dan tak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini, izinkan saya membagikan sebuah ilmu sederhana namun luar biasa manfaatnya, terutama bagi Anda yang sedang merasa sempit rezekinya, bingung mencari jalan keluar, atau merasa doa-doanya belum juga terjawab. Ilmu ini insya Allah bisa menjadi pembuka jalan kemudahan dalam hidup dan menjadi sebab datangnya pertolongan dari Allah yang Maha Pengasih. Ilmu ini bukan hanya menambah pengetahuan, tapi bisa menjadi pemicu perubahan besar dalam kehidupan kita. Bisa mengubah arah hidup dari yang sulit menjadi lapang, dari yang gelisah menjadi tenang, dan dari yang sempit menjadi luas rezekinya. Tapi sebelum kita lanjut, saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan kajian ini dengan hati yang tenang dan penuh harapan. Ikuti sampai selesai, karena setiap bagian dari kajian ini membawa pesan penting. Dan jika Anda merasa mendapat manfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan Anda, serta tekan tombol subscribe agar kamu tidak tertinggal saat kami menghadirkan kajian-kajian Islami lainnya yang insya Allah bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Mari kita mulai dengan sebuah amalan ringan namun penuh keberkahan, sebuah amalan yang bisa menjadi pembuka pintu rezeki. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai manusia tentu kita pernah berada di titik-titik terendah kehidupan. Saat itu kita merasa rezeki seret, jalan seolah buntu, dan doa-doa kita seperti belum sampai ke langit. Namun ketahuilah kasih sayang Allah itu luas, dan pintu-pintu rahmatnya selalu terbuka bagi hamba yang bersungguh-sungguh dalam berdoa dan berusaha.
Maka mari kita pelajari dan amalkan bersama sebuah wirid yang sangat sederhana namun penuh makna dan syarat keajaiban. Ini adalah amalan dari surat Al-Fatihah, induk dari seluruh isi Al-Quran. Dalam berbagai riwayat, Al-Fatihah disebut sebagai pembuka segala kebaikan, penyembuh bagi hati yang sakit, dan jalan terbuka bagi rezeki yang sempit. Langkah-langkah amalan surat Al-Fatihah. Langkah yang pertama, ucapkan salam kepada diri sendiri. Ini mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang, tapi sesungguhnya ini adalah bentuk kasih sayang kepada diri kita sendiri. Caranya, berdirilah di depan cermin, pandang wajah Anda sendiri, lalu ucapkan dengan lembut dan penuh cinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ini adalah doa keselamatan. Biasanya kita mengucapkannya untuk orang lain, tapi kali ini kita hadiahkan doa itu kepada diri sendiri yang selama ini mungkin sering kita abaikan. Kita tuntut tanpa henti, kita keraskan tanpa belas kasih. Dengan salam ini kita sedang mengajak diri untuk berdamai, menanamkan cinta, dan memulai hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri. Dan ingat, orang yang mampu berdamai dengan dirinya akan lebih mudah tenang dalam menghadapi hidup. Langkah yang kedua, sebut nama lengkap Anda dengan penuh kelembutan. Setelah mengucapkan salam, panggillah diri Anda dengan nama lengkap. Jika memungkinkan, tambahkan bin atau binti orang tua Anda. Semoga Allah melindungimu, memberkahimu, dan memudahkan segala urusanmu. Ucapkan kalimat itu dengan hati yang tulus. Bayangkan Anda sedang mendoakan orang yang paling Anda sayangi di dunia. Dan memang seharusnya begitu, karena bagaimana mungkin kita bisa mencintai orang lain dengan utuh jika pada diri sendiri saja kita tidak pernah berdoa. Inilah latihan spiritual yang sering kita lewatkan. Mengenali diri, mendoakan diri, dan mencintai diri sebagai ciptaan Allah yang berharga. Langkah yang ketiga, ucapkan rasa syukur. Lanjutkan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ungkapkan syukur ini dengan sepenuh hati, bukan hanya di bibir. Renungkan sejenak berapa banyak nikmat Allah yang telah kita terima hari ini saja. Nikmat bisa bangun di pagi hari, nikmat masih bisa menghirup udara, nikmat bisa mendengar suara orang tua, anak, atau pasangan kita, nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat waktu luang. Semua itu meski terlihat sederhana adalah bagian dari limpahan rahmat yang luar biasa dari Allah. Allah berfirman, jika kamu mencoba menghitung nikmatku, niscaya kamu tidak akan mampu. Quran Surah Ibrahim ayat 34. Jadi saat kita merasa rezeki sempit, jangan dulu mengeluh. Bisa jadi yang sempit itu bukan rezekinya, tapi rasa syukurnya. Dan rasa syukur itulah kunci awal yang akan membuka pintu kelapangan berikutnya. Langkah yang keempat, lafalkan doa khusus rezeki. Setelah bersyukur, bacalah doa ini dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, limpahkan kepadaku rezeki yang mengalir deras, seperti sungai yang tak pernah kering. Kalimat ini bisa Anda lafalkan dalam bahasa Arab jika hafal, atau cukup dengan maknanya dalam bahasa sendiri. Asal diucapkan dengan hati yang yakin. Bayangkan sungai yang mengalir deras, airnya tak pernah berhenti. Terkadang mengalir deras, terkadang tenang, tapi selalu cukup untuk yang membutuhkannya. Begitulah harapan kita kepada Allah agar rezeki yang diberikannya terus mengalir, tidak putus, dan mencukupi semua kebutuhan kita dan keluarga kita. Dan ingatlah, rezeki bukan hanya uang, kesehatan itu rezeki, anak-anak yang soleh adalah rezeki, teman yang baik, pasangan yang sabar, lingkungan yang mendukung, semua itu juga bentuk rezeki yang kadang kita abaikan. Langkah yang kelima,
Bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Kini kita masuk ke inti dari amalan ini. Membaca surat Al-Fatihah, bacalah surat ini sebanyak 7 kali perlahan dengan penuh kekhusyukan. Bayangkan setiap bacaan Anda naik ke langit, mengetuk pintu-pintu rahmat dan menjadi sebab terbukanya keberkahan dalam hidup Anda. Kenapa 7 kali? Karena angka 7 dalam Islam memiliki makna spiritual yang mendalam. Langit adalah 7 lapis, putaran tawaf juga 7. Bahkan Allah menciptakan bumi dengan 7 lapisan pula. Membaca Al-Fatihah 7 kali bukan angka sembarangan. Ini adalah bentuk wirid yang penuh makna. Dan bila Anda istiqomah dalam amalan ini, insya Allah akan terasa perubahan dalam hati dan kehidupan Anda. Langkah yang keenam, perbanyak istighfar. Setelah membaca Al-Fatihah, tutuplah dengan istighfar sebanyak mungkin. Ucapkan Astaghfirullahaladzim. Lakukan dengan penuh penyesalan dan harapan, karena bisa jadi penghalang rezeki kita bukan karena kurang usaha, tapi karena banyaknya dosa dan kelalaian kita selama ini. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesusahan, memberikan kelapangan dari setiap kesempitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku, amalan ini bisa Anda lakukan setiap pagi atau malam. Tak butuh waktu lama, hanya butuh keikhlasan dan kesungguhan. Ingat, bukan pada jumlahnya, letak keajaiban, tapi pada hati yang hadir, pada niat yang tulus, dan pada keyakinan kita terhadap janji Allah. Jika Anda istiqomah, insya Allah tidak hanya pintu rezeki yang terbuka, tapi juga pintu-pintu ketenangan, kedamaian, dan keberkahan hidup dunia akhirat. Catat baik-baik amalan ini, wahai sahabat, karena ilmu yang tidak dicatat mudah sekali hilang dari ingatan. Yang penting bukan seberapa banyak bacaannya, tapi ketulusan hatimu, niatmu yang sungguh-sungguh, dan keyakinan bahwa Allah Maha mengabulkan doa. Kalau kamu amalkan dengan istiqomah dan ikhlas, insya Allah dalam waktu dekat kamu akan merasakan perubahan, bukan hanya dalam hal materi, tapi juga dalam hati. Lebih tenang, lebih lapang, dan lebih bahagia. Ingat sekali lagi, rezeki bukan cuma uang, kesehatan, keluarga yang harmonis, teman yang baik, dan keberkahan hidup. Semua itu juga termasuk rezeki. Semoga amalan ini jadi jalan terbukanya rezeki kita semua. Teruslah berdoa, teruslah berusaha. Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang bersungguh-sungguh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.